61. Mobil yang dikemudikan oleh Trisno berhenti di depan sebuah rumah mewah milik Tio, omnya Selena. Setelah menepi dengan sempurna, Selena turun dari dalam mobil dan langsung melangkah menuju pintu. Karena, sebelum benar-benar masuk, tadi dia sudah lebih dulu menanyakan keberadaan Naya pada satpam yang berjaga di depan, menanyakan apa gadis itu ada di rumah atau sedang keluar. Karena satpam itu menjawab kalau Naya baru saja pulang, Selena dan Trisno pun memutuskan untuk tetap masuk. Sesampainya di pintu, Selena menekan bel sampai berkali-kali, dan terlihat tidak sabar. "Sayang, udah sabar dulu. Jangan tekan berulang-ulang," tegur Trisno dengan lembut. "Aku benar-benar sudah tidak sabar, sayang. Sayang, ingat pesanku tadi, kamu jangan garis bawah. Selena dan Kak Trisno, aku kirain siapa yang datang." Belum selesai Trisno bicara, pintu kini sudah terbuka dan Naya sudah berdiri di ambang pintu dengan bibir yang tersenyum lebar. "Boleh kami masuk?" tanya Selena dengan nada yang sangat dingin. "Boleh dong." "Tidak mungkin tidak boleh." Naya memberikan jalan pada Selena dan Trisno untuk masuk. "Tumben datang ke sini, Sal. Kalian merindukanku ya?" "Sama aku juga merindukan kalian." Naya hendak memeluk Selena, tapi dengan sigap Selena menepis pelukan Naya itu. Penolakan Selena tentu saja membuat Naya mengernyitkan kening, bingung. "Kamu kenapa tidak mau aku peluk?" tanyanya dengan nada yang tidak suka. "Aku ogah dipeluk oleh perempuan egois yang ingin sekali merusak rumahku tangga orang lain." Naya sontak tersenyum sinis seraya mendaratkan tubuhnya duduk di atas sofa. "Oh, jadi kamu datang hanya ingin membela wanita murahan itu?" ucapnya diakhiri dengan mendengus. Selena mengepalkan tangannya dengan kencang. Ia benar-benar kesal dengan sepupunya itu. "Yang murahan itu justru kamu. Kamu melihat dia murahan dari sisi mana? Harga dirinya justru lebih tinggi dibandingkan kamu. Bukannya wanita yang mau merusak rumah tangga seseorang itu lebih pantas disebut murahan?" sindir Selena dengan sudut bibir yang tersenyum sinis. "Diam, aku tidak pernah ingin merebut. Aku hanya ingin mengambil yang seharusnya milikku. Jadi, tutup mulut kotormu itu." Naya kini sudah mulai meninggikan suaranya. Tawa Selena sontak pecah, namun bukan tertawa bahagia melainkan tertawa mengejek. "Sejak kapan Kak Ziat jadi milikmu? Tante Tiur saja tidak pernah menginginkan kamu jadi menantunya. Jangan mimpi kamu. Please deh, jangan memaksakan diri. Kamu punya kaca kan? Kalau kamu punya, kamu berkaca dulu, kamu pantas atau tidak. Asal kamu tahu, kamu itu sama sekali tidak pantas berdampingan dengan Kak Ziat." Napas Naya terlihat memburu. Wajahnya dan manik matanya memerah. Terlihat jelas kalau amarah wanita itu sudah sampai ke ubun-ubun. "Selena, kenapa kamu begitu kerasnya membela orang yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmu dibandingkan denganku yang sepupu kamu? Harusnya kamu membelaku dan membantuku, bukan malah menghinaku seperti ini." Suara Naya sudah semakin meninggi. "Aku masih waras. Aku tahu siapa yang harus aku bela. Dulu aku bertahan dengan sikapmu, itu karena aku masih melihat kamu sebagai sepupuku. Padahal, sebenarnya, kalau tidak ada hukum ingin sekali aku mencakar-cakar wajahmu, atau mungkin melemparkanmu ke dalam jurang. Sekarang aku benar-benar muak, kamu tidak bisa lagi dikasih hati. Kamu memang pantas mendapat makian bukan pujian, karena tidak ada satupun sikap kamu yang pantas untuk dipuji." Selena berbicara dengan cepat dan panjang lebar tanpa jeda. "Awas kamu ya, aku adukan sama papaku. Kamu siap-siap saja mendapat murka dari papaku." Seperti biasa, Naya akan selalu membawa-bawa nama papanya, kalau dia sudah tidak bisa berkutik. Selena seketika berdeci, mendengar ancaman Naya yang baginya sudah biasa dia dengar. "Kamu kira sekarang aku takut? Sana, sekarang kamu adukan ke Om Tio. Aku di sini menunggu. Kebetulan aku juga ingin bilang ke Om Tio kalau dia adalah ayah terburuk yang pernah aku kenal. Om Tio terlalu memanjakanmu, makanya kamu bisa tumbuh menjadi egois dan tidak tahu malu seperti ini." Tantang Selena dengan manik mata yang berapi-api. "Sayang, sudah cukup. Bukannya tadi aku sudah ingatkan supaya kamu mengingatkannya dengan cara baik-baik?" Trisno yang dari tadi diam saja, akhirnya buka suara untuk meredam kemarahan istrinya itu. Orang seperti dia,
tidak bisa dibaikin sayang. Dia memang harus dicambuk dengan kata-kata pedas supaya dia sadar, itu pun kalau dia sadar. Kamu macam tidak tahu dia saja. Kamu kan juga kesal dan tidak suka dengan dia kan? Ayo ngaku. Trisno sontak terdiam tidak bisa berkata-kata lagi, karena yang dikatakan istrinya itu memang benar. Dulu waktu dirinya masih remaja, dia selalu menghindar kalau Naya datang berkunjung ke rumah papa dan mamanya. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tiba-tiba terdengar suara pria dari arah pintu masuk. Semua yang berada di tempat itu sontak menoleh ke arah datangnya suara. Tampak seorang pria parubaya yang tidak lain adalah Tio, sudah berdiri di ambang pintu. "Papa," seru Naya sembari menghambur ke arah Tio. "Pa, lihat Selena, dia datang-datang menghinaku, mengatakan kalau aku salah didik dan murahan." Naya mulai mengadu sembari memasang wajah memelasnya. Tio menatap Selena dengan sangat tajam, membuat Naya tersenyum kemenangan. "Mampus kamu," umpat Naya dalam hati. Sementara itu, Reina bukannya merasa takut dengan tatapan omnya itu, ia justru balik menatap dengan tidak kalah tajam. "Selena, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Kenapa kamu lancang? Apa kamu sudah tidak punya sopan santun lagi?" Tio masih berusaha menahan nada suaranya agar tidak terlalu tinggi. Namun, aura yang ditunjukkan oleh pria itu benar-benar membuat orang merinding. Tapi, tentu saja tatapan itu tidak berlaku lagi pada Selena, karena wanita itu benar-benar sudah dikuasai oleh amarah dan rasa muak yang sudah dia tahan selama ini. "Emangnya tidak boleh, Om? Yang aku katakan kan benar. Coba, apa sebutan yang pantas untuk seorang wanita yang ingin merebut suami wanita lain? Apa pantas dia disebut wanita mulia? Kalau iya, semua wanita di dunia ini akan melakukan hal yang sama," ucap Selena tanpa takut sama sekali. Tio menarik napas panjang dan mengembuskannya kembali dengan sangat keras, berusaha untuk menahan amarahnya, mengingat wanita yang mendebatnya sekarang adalah keponakannya. "Kenapa kamu mengurusi yang bukan urusanmu?" tanyanya. "Siapa bilang bukan urusanku? Reina adalah sahabatku. Siapapun yang berani mengusiknya, aku tidak akan tinggal diam, sekalipun itu sepupuku sendiri." "Selena," bentak Tio, pria itu sepertinya sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. "Dia hanya sahabat, tapi Naya ini sepupu kamu. Kamu bisa bedakan di mana bedanya?" Napas Tio terlihat memburu. "Aku akan membela siapapun selama dia ada di posisi yang benar. Reina memang hanya sahabatku, dan aku tahu dia itu wanita baik dan dia di posisi yang benar. Sedangkan Naya memang sepupuku, tapi aku tidak mungkin membela orang yang salah. Dan asal Om tahu, aku benci dengan kenyataan yang dia itu sepupuku." "Selena," suara Tio menggelegar dengan tangan yang terangkat ke atas hendak menamparkan pipi keponakannya itu. Namun, tangannya terhenti di udara karena tangan Trisno sudah dengan sigap menahan tangan pria parubaya itu. "Jangan berani memukul istriku, Om. Sekalipun kamu omku, aku tidak akan pernah bisa terima kalau tangan Om sampai memukul istriku," ucap Trisno dengan mata yang berkilat-kilat, marah. "Pergi kalian dari sini." Akhirnya hanya itu kata-kata yang terlontar dari mulut Tio. Bersambung. 62. "Pergi kalian dari sini." Akhirnya hanya itu kata-kata yang terlontar dari mulut Tio. "Kami akan pergi, Om. Tapi tolong nasihati Naya, agar tidak mengganggu Ziad dan Reina lagi. Karena sekeras apapun usahanya, dia tidak akan berhasil. Asal Om tahu, tidak akan ada yang tahan dengan sikap Naya yang egois. Dan aku juga mohon, Om, tolong berhenti memanjakannya, sebelum Om menyesal." Tutur Selena membuat Tio terdiam. Karena tiba-tiba dia teringat akan Catherine, istrinya yang benar-benar memutuskan untuk pergi. "Hei, jangan mengatur papaku. Kamu kira papaku akan mendengarkanmu?" Naya kembali bersuara, merespon ucapan Selena. "Aku tidak mengatur. Aku hanya mengingatkan kalau apa yang dilakukan Om Tio selama ini ke kamu itu salah. Oh ya, sekali lagi aku ingatkan kamu jangan pernah mengusik Ziad dan Reina lagi. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Reina dan bayinya, kamu yang aku cari, permisi." Pungkas, Selena sembari melangkah pergi. "Bayi, maksudku, wanita itu hamil." Tidak mungkin, kamu pasti bohong kan?" Naya menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya.
Selena yang nyaris melangkah kembali menyurutkan langkahnya dan berbalik. Kenapa tidak mungkin? Mereka itu suami istri kan? Dan Ziad sendiri sudah mengakui kalau sekarang dia sangat mencintai Reina. Kamu tidak melihat bagaimana takutnya dia kehilangan istrinya. Jadi, sekali lagi aku mau mengingatkanmu. Kamu itu sama sekali tidak punya kesempatan untuk bersama dengan Ziad, paham kamu? Cih, kamu kira aku akan percaya begitu saja? Aku sama sekali tidak percaya. Suara Naya kembali meninggi. Terserah, kamu mau percaya atau tidak. Aku tidak peduli. Tapi itulah kenyataannya dan mau tidak mau, kamu harus terima kenyataan itu. Tutur Selena dengan lugas dan tegas. Naya terdiam untuk beberapa saat. Detik berikutnya bibir wanita itu melengkung membentuk senyuman sinis. Tidak heran kenapa kamu sangat membela wanita itu pasti karena Om Satria juga dari kalangan yang sama seperti wanita itu kan. Om Satria bisa hidup mewah karena diangkat jadi asisten Om Bara. Dan asal kamu ingat, Om Satria hanya akan jadi sebatas asisten saja, tidak lebih. Seperti biasa, kalau sudah kehabisan kata-kata, Naya akan mengeluarkan jurus terakhir yaitu menghina. Naya, untuk pertama kalinya Tio membentak Naya. Kenapa kamu bisa bicara tidak sopan seperti itu? Lanjut pria parubaya itu lagi, membuat Naya tersentak kaget, karena tidak menyangka papanya bisa membentaknya. Kenapa? Om bisa bertanya seperti itu. Bukannya memang itu sudah jadi kebiasaannya. Jadi seharusnya Om tidak perlu heran, cibir Selena, membuat Tio kembali terdiam. Kemudian, wanita itu kembali menoleh ke arah Naya dengan sebuah senyuman mengejek. Kamu lupa, kalau kakek dan nenekku hanya punya satu anak yaitu mamaku. Kamu lupa juga kalau kakek juga punya perusahaan. Kalau bukan papaku, yang mengurus perusahaan siapa lagi? Asal kamu tahu, papaku duluannya memang hanya asisten pribadi Papa Bara. Tapi asal kamu tahu, semua pencapaiannya selama jadi asisten Papa Bara, dia bisa mendirikan perusahaan sendiri dan sudah digabung dengan perusahaan kakek. Bahkan perusahaan yang dipimpin Papa sekarang sudah sangat maju pesat. Tapi, aku sama sekali tidak menyombongkan itu, karena aku tahu, semuanya itu tidak akan dibawa mati. Bukan seperti kamu yang sombongnya sudah sampai ke langit. Udah aku pergi dulu. Om Tio, aku pamit, maaf kalau aku sedikit kasar tadi. Pungkas Selena sembari kembali melangkah pergi disusul oleh Trisno. Namun, belum terlalu jauh melangkah. Selena kembali menghentikan langkahnya dan kembali berbalik. Oh ya, Naya, asal kamu tahu, iblis dibuang dari sorga karena sombong. Lah kamu yang sama sekali belum pernah ke sorga, sombongnya sudah ngalahin iblis. Berarti kamu lebih jahat dari iblis. Pungkas Selena sembari melanjutkan langkahnya lagi. Dan kali ini dia benar-benar pergi, tidak berbalik lagi. Oh, wah. Kamu benar-benar membuatku khawatir dari tadi sayang. Kamu benar-benar tidak bisa terkontrol tadi. Lain kali, kamu harus berusaha untuk lebih meredam amarahmu. Ucap Trisno ketika mereka berdua sudah berada di dalam mobil. Tapi, Naya memang harus digitukan sayang. Kamu kan tahu sendiri bagaimana dia. Selena mengerucutkan bibirnya tidak terima teguran suaminya. Iya sih, tapi sumpah kamu tadi benar-benar hebat. Aku tidak menyangka kalau kamu bisa seberani itu. Senyum Selena akhirnya mengembang mendengar pujian suaminya. Kekesalan wanita itu seketika menguap entah kemana. Sayang, Reina sudah hamil. Aku juga jadi ingin hamil. Bagaimana kalau kita program anak saja? Trisno tiba-tiba menghentikan mobilnya secara mendadak, mendengar ucapan istrinya barusan. Sayang, apaan sih? Kamu mau membunuhku? Selena mengelus-elus jidatnya yang sedikit terbentur ke dashboard mobil. Kamu bilang apa tadi? Bukannya kita sudah memutuskan untuk menunda punya anak, sampai kuliahmu selesai. Kenapa sekarang kamu jadi berubah pikiran? Trisno sama sekali tidak menggubris protes istrinya itu. Aku pengen saja, biar sama seperti Reina. Biar nanti, kami sama-sama jadi seorang ibu, anak kamu bisa tumbuh bersama. Lebih bagusnya lagi, anak kami bisa berjodoh kalau beda jenis kelamin. Jadinya, kami bisa jadi besanan, bagaimana menurutmu? Tanya Selena dengan mata berbinar. Trisno berdecak sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa kalau alasan istrinya itu sangat konyol.
Pria itu juga menghela napasnya dan akhirnya memutuskan untuk menjalankan mobilnya kembali. Sayang, kenapa tidak menjawab sih? Bagaimana menurutmu? Ulang Selena lagi. Sayang, kamu fokus kuliah dulu. Kalau kamu hamil sekarang, bisa-bisa kuliahmu terganggu. Kalau masalah perjodohan, itu sama sekali tidak baik. Biarlah anak-anak yang menentukan sendiri siapa pasangan mereka. Kalau memang nanti kamu dan Reina ditakdirkan berbesan, tidak akan ada bisa melarangkan. Kalau kamu takut usia terlalu jauh, bagaimana dengan kita? Kita tetap berjodohkan, walau usia kita jauh. Terang Trisno dengan lembut. Mendengar ucapan suaminya, Selena sontak mengerucutkan bibirnya, kesal. Namun, kekesalannya hanya sementara, karena tiba-tiba sebuah ide langsung melintas di kepalanya. Aku diam-diam saja lepas kebon. Kalau aku hamil, kan tidak mungkin dia menolak lagi, bisik Selena pada dirinya sendiri. Bersambung, 63. Sementara itu, sepeninggal Selena dan Trisno, Tio terlihat menggusak-gusak rambutnya dengan kasar. Raut wajah pria parubaya itu terlihat frustasi, sedangkan Naya duduk dengan santainya seakan tidak ada beban sama sekali. Naya, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Celetuk Tio setelah berdiam cukup lama. Naya yang tadinya fokus menatap layar ponselnya, seketika mengangkat kepalanya dan menatap papanya dengan kening berkerut. Maksud papa apa? Tanyanya. Sepertinya papa sudah menyadari kalau apa kata mamamu itu, semuanya benar. Aku memang sudah salah mendidikmu. Semakin kesini, kamu semakin kurang ajar, sampai kamu pun tega bicara kasar dan bahkan menghina mamamu sendiri. Anak seperti apa kamu yang tega seperti itu? Apaan sih Pak? Mama yang salah. Mama itu selalu saja tidak mendukung kebahagiaan putrinya sendiri. Aku sebenarnya tidak ingin bersikap kasar pada mama, tapi mama yang membuatku akhirnya berbuat kasar, sahut Naya dengan raut wajah sinis. Dan kamu tidak merasa bersalah sedikitpun dengan kepergian mamamu. Tio masih berusaha menahan nada suaranya agar tidak terlalu tinggi pada putrinya itu. Buat apa aku harus merasa bersalah? Harusnya mama yang merasa bersalah dan menyadari kesalahannya. Dia dari dulu hampir tidak pernah mendukungku dan selalu memprotes apapun yang aku lakukan. Aku benar-benar kesal pada mama, tutur Naya dengan sikap santainya. Wanita itu memang terlihat benar-benar tidak merasa bersalah sama sekali. Mamamu akan mendukungmu kalau yang kamu lakukan itu benar, Nay. Tio mulai hilang sabar. Udah deh, Pak, pokoknya aku kesal sama mama dan tidak akan minta maaf. Karena yang pantas minta maaf itu harusnya mama. Naya, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Harusnya kamu yang minta maaf. Kamu juga, kenapa mengatai mamamu, yang bisa hidup mewah karena papa? Asal kamu tahu, mama kamu itu walaupun bergelimang harta, dia tetap hidup sederhana. Jadi, mau dia hidup mewah atau sederhana tetap sama saja, tutur Tio panjang lebar, tanpa jeda dan berapi-api. Naya terlihat menggeram. Wanita itu mengembuskan napas kesal. Pak, please deh berhenti membicarakan mama. Intinya aku kesal pada mama, ucap Naya dengan raut wajah kesal. Lagian, aku juga tidak meminta mama untuk pergi dari rumah kan. Dia sendiri yang mau pergi. Mama pasti ingin mengujiku, dengan mengancamku mau pergi. Dia mengira kalau aku akan merengek-rengek meminta mama tidak pergi. Ya, tentu saja aku tidak akan termakan jebakan mama. Jadi, papa tenang saja, sebentar lagi mama pasti akan pulang. Mama sudah terbiasa hidup enak, jadi tidak mungkin kuat untuk hidup sudah lagi, sambung Naya lagi sembari menyilangkan kakinya. Tio menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara. Pria itu sekarang benar-benar menyadari kalau dirinya memang sudah salah mendidik putrinya itu, hingga tumbuh menjadi pribadi yang egois. Naya, papa benar-benar tidak habis pikir denganmu. Kamu benar-benar tidak mengenal karakter mamamu. Mamamu itu, wanita yang sanggup bertahan dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Lagian semua yang mamamu katakan dan lakukan selama ini benar, nak. Dia memprotes semua yang kamu lakukan, karena semua yang kamu lakukan itu memang tidak benar sama sekali. Khususnya masalah Ziad dan Reina, kamu memang seharusnya mundur dan jangan merusak rumah tangga orang lain. Mata Naya membesar dengan sempurna, terkesiap kaget mendengar ucapan yang baru saja terlontar dari mulut papanya.
Kenapa papa jadi mendukung mama? Bukannya papa sendiri tahu kalau Kak Ziyad dan perempuan itu menikah bukan karena cinta. Kemarin-kemarin papa mendukungku kan? Papa bilang, papa tidak ingin Kak Ziyad jatuh padanya wanita yang menikah dengan Kak Ziyad hanya karena harta. Papa tahu kan, kalau aku sangat mencintai Kak Ziyad dengan tulus, dan tidak mengincar hartanya. Tapi, kenapa papa jadi berubah pikiran sekarang? Suara Naya sudah meninggi. Karena semakin kesini papa sudah menyadari kalau apa yang papa pikirkan tentang Reina, tidak benar. Ia tidak pernah berniat mengincar harta keluarga Ziyad. Dia itu orangnya tulus. Jadi, papa ingin kamu menghentikan niat kamu untuk mendapatkan Ziyad lagi. Naya semakin kaget melihat perubahan papanya itu. Bukannya merasa kalau ucapan papanya itu benar, justru kebencian Naya pada Reina semakin besar. Kenapa semuanya jadi mendukung wanita murahan itu sih? Semuanya benar-benar direbut oleh wanita itu. Mulai dari Kak Ziyad, Tante Tiur, Om Andreas, Selena, Mama, dan sekarang Papa juga. Aku benar-benar benci wanita itu. Tidak akan kubiarkan wanita itu bahagia. Dia benar-benar pembawa masalah untukku. Naya menggerutu di dalam hati, sibuk merutuki Reina. Kamu dengar yang Papa katakan tadi, Nay? Papa mau kamu berhenti berharap untuk mendapatkan Ziyad lagi, karena bagaimanapun kamu tidak akan bisa. Apalagi, sekarang istrinya sudah hamil. Jalan kamu untuk mendapatkan Ziyad lagi sudah tertutup rapat. Tio kembali buka suara, begitu melihat putrinya itu. Terdiam. Ih, Papa jahat. Aku tidak mau, pokoknya tidak mau. Kalau Kak Ziyad tidak bisa kumiliki, siapapun juga tidak bisa memilikinya. Pungkas Naya sembari berlari naik ke atas meninggalkan sang papa. Tio mengembuskan napas dengan sangat keras dan sekali hentakan. Wajah pria itu terlihat sendu, benar-benar menyesal sudah terlalu memanjakan putrinya itu, dan tidak mendengar ucapan istrinya selama ini. Sementara itu, Naya yang sudah berada di dalam kamarnya, berbaring terlentang sembari menatap langit-langit kamar. Manik mata wanita itu terlihat berkilat-kilat, penuh kebencian. Kalau bayi yang dikandung wanita itu jadi penghalang, aku akan membuat mereka kehilangan bayi itu. Dan aku akan membuat seolah-olah bayi itu tidak ada lagi karena kesalahan perempuan itu. Jadi, karena itu, Tante Tiur, Om Andreas dan Kak Ziyad akan membencinya, gumam Naya seraya tersenyum licik. Aku tidak peduli sekarang, sekalipun Kak Ziyad tidak jadi milikku, tidak apa-apa. Tujuan utamaku sekarang adalah membuat mereka kehilangan kebahagiaan mereka. Aku tidak akan rela, mereka semua bahagia, sedangkan aku tidak bahagia. Lanjut Naya lagi masih dengan senyuman licik. Oh, sementara itu, di sebuah terminal tampak Reina yang sudah berada di dalam sebuah bis menuju kota Sidoarjo. Ia memilih kota itu, karena papanya berasal dari sana. Dari tadi, ia sudah menonaktifkan nomornya, dan bahkan juga tidak membuka media sosialnya sama sekali. Ia sengaja melakukan hal itu, karena dia tahu kalau dia menggunakannya, keberadaannya pasti bisa dilacak, mengingat Bisma suami dari kakak iparnya ahli dalam hal itu. Apa keputusanku untuk pergi sudah benar ya? Tapi kalau aku pergi, bagaimana dengan sekolah Rido? Mama Tiur nanti jadinya menghentikan biaya pendidikan Rido, dan nanti Rido juga bisa diusir dari apartemen Kak Ziyad. Bagaimana ini ya Tuhan? Reina terlihat benar-benar merasa dilema sekarang. Tidak bisa, sepertinya aku harus kembali demi adikku. Kalau aku tetap pergi, itu sama saja aku jadi kakak yang egois. Reina sontak berdiri dari kursinya dan seperti biasa, wanita itu akan selalu merasa pusing. Untungnya dia berpegangan pada kursi sehingga dia tidak terjatuh. Wajah wanita itu sekarang benar-benar terlihat pucat. Setelah merasa rasa pusingnya sudah sedikit reda, ia pun beranjak turun, karena kebetulan busnya juga belum berangkat. Sebelum pulang, aku sebaiknya periksa dulu, kenapa aku suka pusing. Jaga-jaga tensiku terlalu rendah, kalau iya, dokter bisa kasih obat untuk membuat tensiku normal kembali, bisik Reina pada dirinya sendiri. Bersambung, 64. Reina kini sedang duduk di sebuah kursi besi di rumah sakit, menunggu panggilan dari dokter. Tidak perlu menunggu lama, akhirnya nama Reina pun dipanggil dan kedua wanita berbeda usia itu langsung masuk, dan duduk di kursi setelah dipersilakan oleh sang dokter.
Dokter pun mulai menanyakan semua keluhan-keluhan Reina dan wanita itu menjawab jujur apa adanya. Kemudian dokter itu menyuruh Reina untuk berbaring lalu ia pun memeriksa tekanan darah Reina terlebih dulu. Tekanan darah Mbak sedikit rendah. Kemudian dokter itu memeriksa jantung Reina memakai stetoskop, dan ada keritan yang timbul di kening dokter itu. "Mbak, apa kamu sudah terlambat menstruasi?" tanya dokter sambil menurunkan alat stetoskopnya dari telinga. Pertanyaan dokter itu tentu saja membuat Reina bingung. Apa kaitannya suka pusing dengan telat datang bulan? Tapi tunggu dulu, seperti aku memang sudah telat datang bulan. Harusnya 3 minggu yang lalu. Mata Reina membesar mengingat kenyataan itu. "Dok, aku memang sudah telat datang bulan. Harusnya 3 minggu yang lalu. Tapi, apa telat datang bulan ada hubungan dengan aku yang suka tiba-tiba pusing?" tanya Reina, antusias. Apa telat datang bulan pada adik ini sudah sering terjadi, atau hanya bulan ini saja? Bukannya menjawab pertanyaan Reina, dokter itu malah balik bertanya, membuat Reina semakin bingung sekaligus was-was. Baru bulan ini saja, dok. Biasanya rutin tiap bulan. Kenapa dokter bicara seperti itu? Apa aku ada penyakit serius?" Raut wajah Reina seketika terlihat panik. Dokter wanita itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak ada penyakit serius apapun, Dik, tapi garis bawah. Syukurlah," ucap Reina seraya mengembuskan napas lega. "Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Tapi, kemungkinan kamu sedang hamil," lanjut dokter itu lagi. Mata Reina sontak membesar, terkesiap kaget mendengar ucapan sang dokter. Ia pun mulai menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak percaya. Karena menurutnya itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. "Hamil, dok?" ulang Reina, memastikan dan dokter itu kembali menganggukkan kepala, mengiyakan. "Kemungkinan iya. Dari ciri-ciri yang kamu jelaskan tadi, indikasinya mengarah ke sana. Tapi, aku ini dokter umum, jadi untuk lebih jelasnya kamu harus ke dokter kandungan untuk melakukan USG. Jelas dokter itu lagi, menatap Reina dengan tatapan prihatin. Bukan tanpa alasan dia menatap Reina dengan tatapan seperti itu. Itu karena dia merasa kalau Reina masih sangat muda dan ia mengira kalau Reina adalah korban pergaulan bebas. "Tapi, itu sangat tidak mungkin, dok. Aku tidak mungkin hamil. Dokter pasti salah." Reina berusaha untuk membantah. Aku mengatakan hanya dugaan saja, karena aku bukan dokter kandungan. Tapi walaupun aku dokter umum, kami bisa tahu kalau wanita itu hamil atau tidak, melalui auskultasi, langsung melalui stetoskop. Kami bisa membedakan detak jantung wanita yang tidak hamil dan yang sedang hamil. Tapi, untuk lebih jelasnya seperti yang aku katakan tadi, Mbak bisa periksa ke dokter kandungan. Terang dokter itu dengan senyuman di bibirnya. Reina kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia benar-benar sulit untuk percaya dengan apa yang baru saja diucapkan oleh dokter itu. Aku tahu mungkin kamu terjebak dalam pergaulan bebas dan mungkin kamu sudah mengkonsumsi obat penunda hamil. Tapi mungkin juga kamu pernah lupa mengkonsumsinya, makanya kamu bisa hamil. Coba Mbak ingat-ingat dulu, seharusnya sebelum melakukannya hubungan badan dengan pacar kamu harus sudah mempertimbangkan akibat yang terjadi. Contohnya ya seperti ini, tukas dokter itu, sudah menjadi lebih dulu sebelum bertanya. Pergaulan bebas. Siapa yang terjebak dalam pergaulan bebas maksud dokter? Aku sama sekali tidak seperti yang dokter pikirkan. Usiaku memang masih 19 tahun, tapi aku sudah menikah. Tutur Reina menyangkal tuduhan dokter itu. Dokter wanita itu tampak terkejut dan seketika merasa malu. Maaf, aku kira kamu belum menikah. Soalnya kamu terlihat masih seperti remaja. Tapi, kalau kamu memang sudah menikah, kenapa kamu mengatakan kalau kamu tidak mungkin hamil? Alis dokter itu tampak bertaut tajam. Ya, itu karena aku dan suamiku. Reina sontak menggantung ucapannya, karena dia tiba-tiba tersadar kalau dia mengatakan dia belum melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, bisa-bisa dokter itu malah semakin menuduhnya yang tidak-tidak. Kamu dan suamimu kenapa, Mbak? Apa kamu mau bilang kalau kamu dan suamimu memutuskan untuk menunda anak, dan akhirnya salah satu dari kalian berdua melakukan kebon? Iya, dok,
Aku dan suamiku memang menunda kehamilan karena aku masih muda. Akhirnya Reina memilih untuk berbohong. Tapi, dalam kasus tertentu, ada kok yang tetap hamil walaupun melakukan kebon. Memang tidak banyak tapi ada saja yang kebnya gagal. Tapi, yang jelasnya kamu lebih baik memastikan dulu ke dokter kandungan. Mari aku antar ke sana. Dokter itu berdiri dari kursinya dan mengayunkan kaki melangkah ke arah pintu. Kenapa kamu masih diam di sana, Mbak Reina? Ayo ikut aku, panggil dokter itu, ketika Reina sama sekali tidak bergerak dari kursinya. Aku rasa tidak perlu, dok. Aku sepertinya lebih baik pulang saja. Aku masih yakin kalau garis bawah. Tidak bisa Mbak Reina, aku sarankan kamu tetap ke dokter kandungan. Lebih baik lebih cepat, agar kedepannya kamu tahu menjaga bayi kamu, kalau seandainya kamu memang benar hamil. Lagian, sebelum dipastikan, aku tidak bisa meresepkan obat yang cocok untuk mengurangi rasa pusingmu. Ayo ikut aku, mau tidak mau akhirnya Reina berjalan mengikuti langkah dokter wanita yang merona dokter umum itu, menuju ruangan poli dokter kandungan. Tenang Reina, hasilnya kamu pasti sudah tahu. Kamu tidak mungkin hamil, jadi tidak perlu khawatir diperiksa oleh dokter kandungan, bisik Reina pada dirinya sendiri. Oh, wah, selamat ya, Ibu Reina. Kamu benar-benar hamil, ucap dokter yang merupakan dokter kandungan. Dokter itu berbeda dari dokter umum tadi. Dokter kandungan itu sudah memanggil Reina dengan sebutan ibu walaupun dia melihat Reina masih sangat muda. Hamil, dok. Dokter bercandakan. Reina benar-benar tidak bisa menyembunyikan kekagetannya lagi. Iya benar, lihat ini ada kantong yang sudah berisi janin. Usia kandunganmu memasuki usia 4 minggu dan perkembangannya juga bagus, terang dokter itu dengan senyum lebar di bibirnya. Tidak mungkin aku hamil. Ini benar-benar tidak masuk akal. Gumam Reina masih dengan ekspresi tidak percaya. Kenapa tidak mungkin Ibu Reina? Bukannya tadi ibu mengatakan kalau ibu sudah menikah. Jadi apa salahnya kalau kamu hamil? Dokter itu mengerenyitkan keningnya, bingung. Tidak apa-apa, dok. Cuma aku nggak menyangka kalau aku secepat ini hamil. Padahal aku dan suami sudah sepakat untuk menunda, lagi-lagi Reina terpaksa berbohong. Tapi mau bagaimana lagi, Bu? Ibu benar-benar sudah hamil sekarang. Anak itu adalah anugerah, jadi ibu harus bersyukur. Sekarang aku aja memberikan vitamin untuk ibu dan aku sarankan ibu jangan melakukan pekerjaan yang berat-berat dulu dan jangan kecapean. Karena kandung ibu masih sangat muda, jadi tentang untuk keguguran, tutur dokter itu lagi dengan sangat lembut. Kenapa ibu masih terlihat bingung? Apa ibu takut suami ibu tidak bisa terima dengan kehamilan ini? Yakinlah, Bu, suami ibu pasti menerimanya. Jadi, ibu tidak perlu khawatir. Yang berpikir yang tidak-tidak, karena itu bisa mempengaruhi perkembangan janin yang ada di kandunganmu. Lagi-lagi dengan sabar dokter itu menjelaskan, berusaha memberi rasa tenang pada Reina. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Reina akhirnya keluar dari ruangan dokter. Namun, dia tidak langsung pergi. Ia mendaratkan tubuhnya duduk di kursi besi, sembari mengelus perutnya. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa hamil? Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku merasa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun. Bagaimana aku bisa pulang lagi ke rumah itu? Kalau Kak Zia tahu aku hamil, dia pasti merasa kecewa, dan menganggap aku wanita yang tidak benar. Reina benar-benar merasa dilema sekarang. Antara mau tetap pergi atau pulang ke rumah Zia, dengan segala resiko yang akan dia dapat. Kamu datang dari mana sih, nak? Kenapa kamu tiba-tiba bisa ada di rahimku? Tapi mau kamu datang dari manapun, aku tidak mungkin menggugurkanmu, karena kamu tidak tahu apa-apa. Batin Reina sembari mengelus kembali perutnya yang masih rata. Sepertinya aku memang harus tetap pergi, karena kalau aku pulang dan mereka tahu kehamilanku, mereka juga pasti akan mengusirku, karena dianggap sudah selingkuh dengan pria lain. Aku yakin kalau aku pergi pun, Tante Tiur pasti akan tetap memenuhi janjinya, untuk menanggung biaya sekolah Rido, imbu Reina lagi, dengan sangat yakin. Bersambung, 65. Tidak terasa sudah 3 hari berlalu semenjak Reina pergi dari rumah Ziyad, tanpa ada seorang pun yang tahu kemana wanita itu pergi.
Ziyad bahkan sudah mengerahkan beberapa orang untuk mencari di mana keberadaan istrinya itu, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Hari ini, kebetulan hari Minggu, semuanya para pekerja libur, tidak terkecuali Ziyad. Pria itu pun berencana untuk menemui kakak dan kakak iparnya ke kediaman mereka. Dan sekarang ia sudah tiba di depan kediaman kakaknya itu. Bukannya ini mobilnya Kak Trisno? Kenapa bisa ada di sini? Apa dia juga ada di dalam? Batin Ziyad sembari menatap sebuah mobil berwarna abu-abu milik mantan rivalnya itu. Tidak mau berpikir panjang lagi, Ziyad pun mengayunkan kakinya melangkah masuk ke dalam rumah kakaknya itu yang kebetulan pintunya terbuka sedikit. Seperti dugaan Ziyad, tanpa bertanya-tanya lagi, Ziyad sudah menemukan jawabannya. Ya, dia tidak perlu bertanya kenapa mobil Trisno ada di depan, karena dia sudah melihat pria itu duduk di sofa berdampingan dengan Selena. Di depan mereka juga, tampak Bisma dan Ayu Winda kakak perempuan Ziyad. Ziyad, kenapa kamu berdiri di sana? Ayo duduk, tegur Ayu Winda kakaknya yang kebetulan menoleh ke arahnya. Dengan raut wajah tanpa senyum, Ziyad pun melangkah menghampirinya empat orang itu, dan langsung mendaratkan tubuhnya duduk setelah dia sudah tiba di sofa. Tumben kamu datang, apa ada sesuatu yang penting? Bisma yang memang tidak terlalu suka basa-basi, langsung bertanya to the point. Ziyad menghela napasnya dengan sangat berat dan sekali hentakan. Aku rasa, tanpa aku kasih tahu kakak sudah tahu tujuanku datang ke sini. Bukannya langsung menjawab, pria itu justru seakan mengajak kakak iparnya itu menebak sendiri. Aku tidak akan tahu kalau kamu tidak kasih tahu, karena aku bukan cenayang, sahut Bisma, seperti biasa dengan wajah datar. Kak, sudahlah jangan berpura-pura bodoh. Aku yakin kalau kakak pasti tahu. Ziyad membusap rambutnya dengan pelis. Di bawah mata pria itu terlihat ada garis hitam, pertanda dia kurang tidur selama 3 hari ini. Bisma mendengus mendengar ucapan adik iparnya itu. Aku memang sudah bisa menebak tujuanmu. Tapi bagaimanapun juga kamu harus tetap belajar untuk mengutarakan apa yang kamu mau, ucap Bisma, lugas. Ziyad menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara. Kak, aku datang ke sini, mau minta tolong pada kakak, supaya kakak membantu mencari Reina. Kakak kan pintar dalam it, please tolong lacak di mana keberadaan istriku, mohon Ziyad dengan raut wajah memelas. Bisma menghela napas dengan cukup berat. Raut wajah pria itu tampak datar padahal di dalam hati, pria itu ada perasaan tidak enak pada adik iparnya yang sekarang sepertinya sangat menaruh harapan padanya. Tadi Selena datang ke sini juga tujuannya sama seperti kamu. Dia memintaku untuk melacak keberadaan istrimu. Tapi jawabanku ke kamu sama seperti jawaban yang kuberikan tadi padanya. Aku sama sekali tidak bisa menemukan di mana keberadaannya, tutur Bisma panjang lebar. Ziyad sontak menghela, lemas napas seraya menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa. Kenapa tidak bisa kak? Tanya Ziyad lirih. Sepertinya istrimu sangat cerdas, sehingga garis bawah. Dia memang cerdas makanya bisa dapat beasiswa penuh. Belum selesai Bisma bicara Selena sudah memotong pembicaraan pria itu. Sayang, biarkan Bisma selesai bicara dulu, tegur Trisno, membuat Selena nyengir kuda. Reina sepertinya sudah bisa menebak kalau kita bisa melacaknya dari nomor ponselnya, dan dari media sosialnya, makanya dia menonaktifkan semuanya. Tidak ada aktivitas sama sekali di media sosial Reina, makanya aku sulit menemukan keberadaannya. Dia benar-benar menutup akses agar kita tidak tahu di mana dia, jelas Bisma setelah Selena terdiam. Ziyad terlihat semakin lemas. Pria itu benar-benar terlihat sangat putus asa sekarang. Tapi, entah kenapa aku merasa sedikit bersyukur Reina pergi. Itu karena garis bawah. Apa maksud kamu? Bagaimana bisa kamu bersyukur Reina pergi? Sambar Ziyad dengan cepat, sebelum Selena menyelesaikan ucapannya. Pria itu tampak menatap Selena dengan tatapan tajam. Turunkan tatapanmu pada istriku, Ziyad, tegur Trisno dengan tatapan tidak kalah tajam. Kalau dia tidak bicara seperti itu, aku tidak akan sekesal ini pada istrimu itu, sambut Ziyad masih dengan tatapan yang sama. Kamu jangan salah paham dong, kak. Bukan aku tidak khawatir dengan perginya Reina. Tapi, entah kenapa aku merasa ada hal baik dengan perginya Reina. Karena aku merasa kalau dia tidak pergi, Reina dan calon anakmu itu ada di zona bahaya.
Aku yakin kalau Naya akan mencari cara untuk mencelakai Reina dan anakmu. Kalian tahu sendiri kan bagaimana dia. Ziyad sontak terdiam mendengar penjelasan Selena. Walaupun setengah hatinya tidak setuju dengan ucapan wanita itu, tapi setengah lagi dia sangat setuju. Aku mengakui kalau apa yang kamu katakan ada benarnya, tapi masalahnya sekarang aku merasa tidak tenang karena tidak tahu dia ada di mana. Kalau dia tidak pergi, aku bisa menyiapkan pengawal yang siap menjaganya, ucap Ziyad. Di dalam kalender tidak ada nanya hari sial, tapi tetap saja ada kan. Yang kita bisa lakukan hanya memikirkan cara untuk mencegah hari sial itu terjadi. Sama seperti yang kamu katakan tadi, bisa saja kamu sudah menyiapkan pengawal, tapi Naya itu benar-benar licik. Dia pasti tidak akan menyerah dan selalu memikirkan cara untuk mencelakai Reina dan bayinya. Kali ini Ayu Winda yang buka suara setelah hanya menyimak pembicaraan dari tadi. Tapi, masalahnya sekarang, Reina pasti dalam kebingungan. Kalau dia mendapati dirinya hamil, Ziyad mengusap wajahnya dengan kasar. Pria itu benar-benar frustasi sekarang. Lo kenapa harus bingung? Dia kan punya suami, celetuk Selena sembari mengenyitkan keningnya, bingung. Kecuali dia tidak punya suami, barulah dia bisa bingung. Kak Ziyad gimana sih? Imbuhnya lagi. Masalahnya aku dan dia sama sekali belum pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi, bisa dipastikan dia akan bingung. Cetus Ziyad yang sama sekali tidak sadar sudah mengungkapkan kenyataan yang dia sembunyikan. Apa? Bagaimana bisa? Kamu jangan bercanda deh. Kini Trisno yang buka suara. Astaga, kenapa aku bisa keceplosan begini sih? Dia pasti mengira kalau aku masih menginginkan Selena, makanya aku tidak mau melakukannya dengan Reina. Ziyad merutuki kebodohannya di dalam hati. Kenapa kamu masih diam? Trisno kembali buka suara, menatap curiga pada Ziyad. Akhirnya mau tidak mau, Ziyad pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di mana Reina hamil melalui proses bayi inseminasi, dan yang membuat itu terjadi adalah atas rencana papa dan mamanya. Ziyad juga tidak lupa menjelaskan alasan mamanya kenapa bisa sampai melakukan itu. Sebenarnya aku sudah tulus mencintainya, tapi sepertinya dia masih salah paham padaku. Dan aku akui, ini semua memang kesalahanku, yang terlalu pengecut untuk mengakui perasaan sendiri. Ziyad berbicara dengan nada sangat lirih dan raut wajah sendu. Semua yang berada di tempat itu, menatap Ziyad dengan tatapan prihatin. Trisno juga semakin percaya kalau Ziyad sudah tidak mencintai istrinya lagi, melihat kondisi Ziyad yang sepertinya benar-benar merasa kehilangan. Kak Ziyad, kamu tenang saja. Kalaupun Reina bingung dengan keberadaan janin di rahimnya, aku yakin kalau dia akan tetap mempertahankannya, dan menjaga bayi kalian dengan baik. Selena kembali buka suara, untuk menenangkan pria itu. Oh, sementara itu di lain tempat, tampak Naya sedang terlibat pembicaraan serius dengan seseorang di telepon. Dari raut wajah wanita itu, bisa ditebak kalau wanita itu sedang sangat murka. Maksud kalian apa? Kalian sama sekali tidak bisa menemukan wanita itu. Kalian bagaimana sih? Pekerjaan begitu saja kalian tidak bisa. Apa gunanya aku bayar kalian mahal? Hah? Suara Naya terdengar meninggi, dan dibarengi dengan wajah memerah. Pokoknya aku tidak mau tahu, kamu harus cari sampai wanita itu ketemu. Oh ya, kamu juga sebaiknya awasin saja Kak Ziyad. Kemana saja dia pergi, ikutin. Takutnya dia sudah tahu di mana wanita itu, tapi menyembunyikannya. Naya kemudian meletakkan ponselnya di atas nakas, pertanda kalau pembicaraannya dengan orang suruhannya itu sudah berakhir. Bersambung.